Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil Mau alamin. langsung jumpai ini Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i di atas ya. Kadana. wa ala alihi Oh, wa laminating. ashabihi ajma'in. 20.000. Dan yang paling utama, Nggak jebol. marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula salawat serta salam marilah Entar, ini lagi rekaman, kita rekam pula. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cepat betul, udah lanjut. Untuk memperhemat waktu, langsung saja saya membacakan pidato yang berjudul makanan yang halal dan baik atau thayyib. Makanan yang halal adalah makanan yang kita konsumsi. Makanan yang thayyib adalah makanan yang disukai para nabi dan orang-orang soleh. Mereka menyukai makanan tersebut karena berpengaruh positif pada jiwa dan tubuh mereka, termasuk ibadah mereka. Jika halal, dampaknya akan baik bagi kesehatan. Jika haram, dampaknya akan buruk bagi kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal, dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti yang telah difirmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berlafaz ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Anas bin Malik pernah berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, mintalah ampunan dan kesehatan kepada Tuhanmu. Mintalah ampunan dan kesehatan kepada Tuhanmu di dunia maupun di akhirat. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula? Cuman 2 menit. Ustaz, Itu nggak sampai. Kesimpulannya belum ada. Coba simpulkan dulu. kesimpulannya adalah kita sebagai muslim dianjurkan mengonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang halal itu baik bagi kesehatan kita. Kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang haram, kesehatannya buruk gitu. Tambahlah sekali lagi. Kamu coba terangkan. Judul kamu menarik nih, makanan haram dan halal. Jadi apa dampak ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Tubuh kita jadi lemah kan? Apa? Tubuhnya jadi lemah. Lemah kayak mana? Banyak kok yang makanan haram tapi kuat juga. Maksudnya dampak ke dalam kehidupan, ya kayak psikologinya, habis itu akhlaknya, susah masuk kebaikan misalnya. Itu kamu terangkan coba. Apalagi kita sebagai santriwati bilang ya, kita penghafal Quran, masukkan dalil yang pernah saya sebut, al ilmu nur wan nur lah, belum hafal lah, cahaya sama minyak, air sama minyak nggak bisa nyatu gitu. Coba terangkan dulu. Saya udah bantu kamu nih untuk biar sedikit lagi terisi. Ini yang untuk MC ya. Kamu tambahkan isi terkait judul itu. Kayak itu nggak perlu. Misalnya kita mengonsumsi makanan yang haram, Nggak perlu bisa dilaminasi. untuk mencari ilmu kan, bisa untuk nangkap Dapat suruhnya semua pelajaran. tak duit mana? Jadi otaknya tuh lalai san Ya, terkhususnya pelajaran agama, terus apa lagi yang bisa kamu kembangkan? Al-Quran. Jadi tidak fokus san, karena terganggu. Terus Kita gimana? Itu San. ayo kembangkan lagi. Semangat. Apa yang bisa kamu kembangkan? Potong aja. Bahasa itu. Jadi aku nggak ada jawaban. Boleh kamu cerita pengalaman kamu gimana? Peran orang tua kamu selama ini menjaga makanan kamu seperti apa? Itu bisa tuh. Jadi kesehatannya bagus kalau misalnya makanan yang halal. San.
Ceritakan, saya selama di pesantren nggak pernah sakit misalnya. Berarti Pernah juga. Cuman nggak parah-parah sakitnya gitu ya, paling kayak demam gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nih Jihan kamu saya nyatakan lulus, alhamdulillah ya. Ya Ustaz. Oke, boleh plus untuk Jihan. ini Nggak mau katanya. bordernya nggak ini. Udah Ustaz.